Siapapun yang lari, bunuh mereka dulu. Tanda pagar 5255. Para pengecut ini. Chen Xiao langsung merasa cemas. Meskipun dia sangat kuat dan lebih cepat dari yang lain, dia tidak tahu teknik cloning. Dengan orang-orang ini yang berpencar dan melarikan diri, bahkan dengan kecepatan penuhnya, dia hanya bisa mengejar dua dari mereka. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat yang lain melarikan diri. Tuan Istana, tolong saya. Chen Xiao tidak ingin orang-orang ini pergi. Jadi dia berteriak kepada Harvey. Mendengar Chen Xiao memanggil Harvey sebagai Tuan Istana, manajer benteng itu gemetar hebat. Dia hanya menduga bahwa Harvey adalah Tuan Istana baru dari Istana Raja Naga. Tetapi panggilan Chen Xiao mengkonfirmasinya. Manajer benteng itu tersentak. Berharap ia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya ke kakinya untuk melarikan diri. Mulai saat ini, siapapun yang lari, akan kubunuh duluan. Harvey tidak punya pilihan selain turun tangan dan membantu Chen Xiao menstabilkan situasi. Mendengar kata-kata ancaman ini, kelompok itu sedikit memperlambat langkah mereka. Namun hanya sesaat, dan mereka kembali berlari kencang. Lagi pula, mereka bukan orang bodoh. Dalam situasi ini, diam saja sama saja dengan menunggu kematian. Melihat orang-orang itu mengabaikan kata-katanya, Harvey sedikit mengerutkan kening, lalu mulai berlari. Pada saat ini, manajer benteng yang berada di depan, menyadari dari sudut matanya bahwa manajer benteng lainnya tidak berlari secepatnya. Langsung merasa lega. Ia juga memahami prinsip berlari lebih cepat dari orang-orang di sekitarnya dalam situasi berbahaya. Sekarang ia bukan yang terakhir, dan Chen Xiao telah mengejar yang lain. Suasana hatinya secara alami sedikit rileks. Namun, ketenangannya hanya berlangsung kurang dari 2 detik sebelum tiba-tiba ia merasakan hembusan angin kencang di belakangnya. Meskipun ia tidak menoleh, ia dapat merasakan tekanan luar biasa yang dengan cepat mendekatinya. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang, dan ia mengertakkan giginya lalu berlari lagi. Namun ia segera menyadari bahwa bahkan dengan kecepatan maksimalnya, tekanan itu masih mendekat dengan cepat. Dalam keadaan ketakutan ini, ia akhirnya tak kuasa menoleh ke belakang. Sekilas pandang itu membuatnya tersentak. Di belakangnya, sosok Harvey dengan cepat mendekat. Namun, itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Yang membuatnya takut adalah gerakan Harvey. Harvey berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Tidak seperti orang normal yang berlari menggunakan kaki. Ia tetap tak bergerak, seolah melayang. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa seluruh tubuh Harvey diselimuti energi internal. Ini berarti kekuatan Harvey telah mencapai titik di mana ia dapat menggunakan energi internalnya untuk mendukung penerbangannya. Manajer benteng itu tidak menyadari apa artinya ini. Ia hanya tahu bahwa dalam karir bela dirinya selama puluhan tahun, ia belum pernah melihat ada seniman bela diri yang mencapai hal ini. Termasuk para seniman bela diri terbaik di aliansi seni bela diri mereka. Desis. Manajer benteng itu tersentak. Jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, raungan menggema di benaknya, mendorongnya untuk berbalik dan melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Namun, tubuhnya benar-benar di luar kendalinya. Tekanan luar biasa yang berasal dari Harvey menyebabkannya gemetar tak terkendali, bahkan sampai merasa lemah. Dalam keadaan ini, tubuhnya benar-benar tak berdaya. Bahkan aliran energi internalnya tampak membeku, sulit dikendalikan. Aku berbicara padamu. Mengapa kau tidak mengerti? Pada saat ini, suara Harvey perlahan terdengar. Aku mengerti. Aku mengerti. Pemimpin benteng itu telah sepenuhnya menyerah untuk melarikan diri dan berdiri patuh di tempatnya. Karena kau tidak mengerti, maka aku akan memberitahumu konsekuensinya. Kata-kata Harvey membuat mata pemimpin benteng melebar. Pupilnya dipenuhi rasa takut dan teror. Aku mengerti. Aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Pemimpin benteng itu sangat lentur, mengangkat tangannya dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tidak menyenangkan. Harvey menggelengkan kepalanya. Awalnya dia mengira bahwa anggota benteng ini, karena tahu mereka tidak bisa melarikan diri, dan menghadapi jalan buntu, akan memilih untuk berbalik dan melawannya sampai mati. Dengan cara ini,
Chen Xiao bisa mempraktikkan teknik yang baru saja dipelajarinya dari Harvey pada mereka. Namun sekarang, lawannya berlutut di tanah. Bahkan jika Chen Xiao melawan mereka, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Energi batinnya meledak seketika, menyelimuti manajer benteng. Ah, manajer benteng itu hanya menjerit sebelum mati di tempat. Apakah kau masih akan lari? Harvey bahkan tidak meliriknya, malah berbalik untuk melihat personel manajemen benteng lainnya yang berpencar dan melarikan diri. Wosh! Kata-kata ini seperti menekan tombol jeda pada mereka, menyebabkan mereka berhenti seketika. Chen Xiao memanfaatkan kesempatan ini, dengan cepat mengumpulkan energi batin. Kemudian, setelah mendekati lawan, dia menggunakan metode yang telah dipelajarinya dari Harvey untuk langsung menyuntikkan energi batinnya ke dalam tubuh lawan. Chen Xiao sangat cerdas. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu lainnya. Dia tahu orang-orang ini terlalu kuat untuk dia sia-siakan waktunya. Dia hanya menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan untuk menguji teknik barunya. Wosh! Tubuh Chen Xiao melesat bola-balik di arena, mendekati setiap musuh dan berhenti kurang dari 3 detik sebelum dengan cepat mundur. Dalam waktu singkat, Chen Xiao mengelilingi orang-orang ini sebelum kembali ke sisi Harvey. Tuan Istana, mohon periksa kemajuan belajar saya. Chen Xiao mengatakan ini terlebih dahulu, lalu perlahan melangkah 2 langkah, menyalurkan energi batinnya untuk terhubung dengan energi yang telah dia lepaskan sebelumnya. Bang, bang bang bang, detik berikutnya. Seolah-olah sebuah bom meledak di dalam tubuh para pengelola benteng itu. Seluruh tubuh mereka meledak. His, para anggota Istana Raja Naga dan anggota benteng semuanya berhenti di tempat mereka. Mereka menyaksikan para pengelola benteng hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Wakil Ketua Aula telah mencapai level ini. Wow, luar biasa. Sungguh patut dicontoh. Sepertinya kita juga perlu bekerja lebih keras. Hebat, para anggota Aula Raja Naga berseru takjub. Namun, para anggota benteng aliansi bela diri dipenuhi kengerian. Selama bertahun-tahun pelatihan bela diri mereka, kapan mereka pernah melihat teknik seperti itu? Menyerah, kami menyerah. Ampunilah kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Para anggota aliansi bela diri yang selamat semuanya berhenti berlari menyelamatkan diri dan dengan patuh berlutut di tanah. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa jika mereka berlari cukup cepat, mereka bisa bertahan hidup, atau setidaknya memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi sekarang, pikiran mereka telah berubah, karena mereka telah menyaksikan Chen Xiao dan Harvey, dari jarak yang begitu jauh, langsung meledakkan tubuh para pengelola benteng itu. Mereka belum pernah menyaksikan metode sehebat itu sebelumnya. Tetapi mereka tahu bahwa jika Harvey dan Chen Xiao menggunakannya melawan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Lagi pula, kekuatan mereka lebih rendah daripada beberapa administrator benteng. Semua anggota yang selamat dari benteng aliansi seni bela diri sekarang berlutut di tanah, kepala tertunduk. Para anggota Istana Raja Naga mengelilingi mereka, menunggu keputusan Harvey.